Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan, kalau si Bahlil dipanggil KPK. Dan akhirnya ini, didesak oleh DPR, KPK akhirnya serius bakal periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga terseret izin tambang. Wow. Ya kemarin ya si Bahlil itu begitu kan ya, koar-koar terkait dengan izin tambang, banyak yang dicabut dan sebagainya. Dan sekarang kita berhadapan ya, Bahlil berhadapan dengan KPK. Akan serius begitu bakal periksa Menteri Investasi, yaitu Bahlil Lahadalia begitu kan ya, yang diduga terseret masalah izin tambang ya. Ada yang mengatakan 5M, 20M. Wow. Berarti kaya dong kalau seperti itu begitu kan. Kan artinya kan seperti itu. Artinya apa? Yang paling ngotot sekali ini, yang menjadi jago utama, yaitu adalah si Bahlil begitu kan ya. Semuanya seolah-olah ya, kita lihat saja nanti bagaimana actionnya, apakah diproses atau tidak kalau ada dugaan-dugaan yang kemudian mengarah kepada si Bahlil ya. Didesak DPR, KPK akhirnya serius bakal periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga terseret izin tambang. Mari kita baca. Kok gue pesimis ya? Masyarakat Indonesia sudah pesimis di situ begitu. KPK sekarang di bawah presiden, bukan lagi lembaga independen. Mana berani periksa menteri? Wow. Negara demokrasi itu seharusnya menjunjung tinggi terhadap demokrasi, hukum yang ada. Kalau salah-salah, kalau benar-benar begitu kan. Semoga KPK tidak hanya sebatas memberikan hiburan saja bagi pecinta keadilan di negeri ini. Betul, di satu sisi seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ya si Bahlil ini akan dijemput ya, akan diproses, akan dipaksa, akan diperiksa maksudnya begitu kan. Akan diperiksa di situ begitu. Ya kita lihat saja apakah dugaan-dugaan ini benar begitu kan ya. Bahkan ya pantas si Bahlil paling ngetot ya, teriak 3 periode dan sebagainya ya, semua begitu kan. Ketika melihat soal masalah tambang yang ada selama ini begitu, maka acuan kita itu adalah bagaimana, apakah mereka dapat izin atau tidak begitu kan ya, masalah soal tambang ini begitu. Karena nampaknya tambang ini menjadi catatan kita begitu kan ya. Bagaimana kekayaan alam ya, kekayaan alam ya, digeruk di situ begitu kan ya. Bahkan ada nuansa-nuansa yang kemudian keterlibatan para oknum yang memainkan peran itu begitu kan. Bahkan ya ada premannya ya, ada lokal strongman-nya di situ begitu. Ini dugaan petisi izin tambang untuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, ada keistimewaan dari istana untuk Bahlil. Benarkah seperti itu? Di negara demokrasi tidak perlu main-main seperti itu begitu kan ya, menjadi jago, menjadi apa. Ini negara demokrasi, di mata hukum sama semuanya begitu kan ya. Toh pada hakikatnya apa prestasi si Bahlil begitu kan. Bahkan dugaan jual beli izin pertambangan. Wow. Kacau begitu kan ya. Jelas apa yang disampaikan oleh Tempo di situ begitu kan. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melalui staf khusus Tina Tulisa buka suara soal dugaan permainan izin tambang yang sedang ramai dibicarakan. Wah, ini gimana sih Bahlil begitu kan ya. Satu sisi mereka akan diperiksa begitu dari KPK begitu kan. Satu sisi kita lihat saja kalau permainan-permainan seperti ini begitu kan. Bahkan ini KPK akan panggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di situ. Apakah berani? Selama ini kan pertanyaan seperti itu begitu. Apakah KPK berani memanggil itu? Bukankah seorang Bahlil itu menjadi kendali seorang Jokowi? Ya kita lihat saja nanti begitu kan ya, bagaimana tambang-tambang ilegal di situ begitu kan. Ini menjadi catatan penting begitu kan. Artinya apa? Artinya ya dampaknya luar biasa di situ begitu kan. Terjadi banjir dan sebagainya begitu kan ya. Jadi yang namanya tambang dikeruk di situ begitu kan, lama-lama ya menjadi menjadi banjir, menjadi dampak begitu kan ya, tsunami dan sebagainya. Ini kacau begitu. Bahkan ya politikus PKS minta DPR panggil Bahlil soal pencabutan izin ya usaha tambang. Ya banyak yang dipreteli di sana sini begitu. Semoga saja ya KPK bisa menemukan bukti-bukti yang ada selama ini. Walaupun dikendalikan oleh seseorang, tapi nampaknya bagi kita tidak ada yang kemudian ya kebal hukum di negara kita. Negara kita negara demokrasi. Kalau ada yang kebal hukum, saya kira perlu
waspadai di situ begitu kan. Perlu adanya lihat di situ siapa mereka begitu kan. Bagi-bagi izin tambang. Wow. Mau kemana arahnya sekarang ini begitu kan. Ya sudah mulai dibongkar mereka. Dari Tempo begitu kan, membongkar habis-habisan bagaimana si Bahlil dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita bongkar bersama-sama mana yang ilegal dan mana yang tidak begitu kan. Kalau memang ilegal ya silahkan begitu kan ya. Kalau sudah legal ya silahkan begitu. Jadi artinya apa? Kita akan menemukan titik temu di situ begitu. Kita tunggu saja. Ini ya didesak DPR, KPK akhirnya serius bakal periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diduga terseret izin tambang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon desakan dari anggota DPR untuk memanggil Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mengkritik kembali izin usaha pertambangan EOP ya, serta dan hak guna usaha ya lahan sawit di beberapa daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan mereka tengah mempelajari laporan berita investigasi tersebut. Ya, sudah dipelajari, jangan sampai dipelajari, ditelusuri, itu ujung-ujungnya kempes begitu kan, ujung-ujungnya tidak ada begitu. KPK mencermati informasi yang disampaikan masyarakat atau laporan investigasi yang ada selama ini dari majalah Tempo. KPK melanjutkan akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait apa yang mengetahui informasi tersebut. KPK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM begitu kan ya. KPK akan mempelajari informasi tersebut dan melakukan klarifikasi kepada para pihak yang dilaporkan mengetahui atau terlibat dalam proses perizinan tambang nikel tersebut. Apakah mereka ilegal atau legal begitu kan ya. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya si Firly begitu kan. Ya, makanya kalau mereka tidak ada nuansa dugaan-dugaan yang kemudian mengarah kepada mereka, ya secara konstitusi ya sah-sah aja begitu kan. Dalam artian apakah ilegal atau tidak, itu yang dipertanyakan. Kalau masalah ilegal, wah ini kena ini si Bahlil di situ begitu kan ya. Bahkan sebagai kasus penataan penggunaan lahan dan penataan investigasi, Bahlil diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut ya dan mengaktifkan kembali EOP serta hak guna lahan sawit di beberapa daerah. Sebab Bahlil juga meminta imbalan uang miliaran rupiah atau penyertaan saham di masing-masing perusahaan. Bahkan ya politikus Partai Keadilan PKS ini menilai keberadaan Satgas yang dipimpin Bahlil syarat kepentingan politik, apalagi pembentukan jelang kampanye Pilpres 2024. Mulyanto mengenai pembentukan Satgas ini sebagai upaya legalisasi pencarian dana pemilu untuk salah satu peserta pemilu. Terlepas dari urusan politik, saya melihat keberadaan Satgas ini akan merusak ekosistem pertambangan nasional. Jelas di depan mata begitu. Kalau seperti ini jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan nuansa-nuansa seperti ini bukan tidak mungkin akan ya diproses secara hukum kalau memang mereka terbukti. Ya bayangkan begitu kan, banyak yang diduga melakukan hal ini begitu. Artinya apa? Artinya kita tunggu saja apa yang kemudian dilakukan oleh si Bahlil begitu kan ya. Karena ini masih belum masih belum pasti apakah KPK akan memanggil di dalamnya. Ya menurut saya pribadi audit saja begitu. Jalan utamanya ya audit mereka begitu kan. Lebih gampang diaudit, lebih gampang untuk ditemukan apakah dugaan-dugaan selama ini. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Dalam artian dugaan-dugaan seperti bisa kelihatan mana yang kemudian ilegal dan mana yang tidak, mana yang punya izin dan mana yang tidak begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.